bacaan dalam kitab Nehemia. Kitab Nehemia pasalnya yang kelima. Nehemia 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Semua sudah betul? Ada masih buka. Nehemia 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Mama, saudara-saudara semua, ya, menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing dengan perikop Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Ayat yang pertama, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Ada juga yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika kudengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudara. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha mendapat sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa lain, bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu justru menjual saudara-saudara supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Salam. Salam. Jadi firman Tuhan bagi kita masing-masing kita di saat membaca, kita melihat apa maksud Tuhan bagi kita. Ya. Baik bagi saya yang berdiri di sini maupun bagi semua saudara-saudara seiman yang mendengar. Jadi lewat pembacaan firman Tuhan saya memberi tema kecil, peduli kepada sesama. Kita melihat bahwa dalam pembacaan ini orang-orang berteriak, sangat berteriak luar biasa karena menghadapi hal yang sangat-sangat berat, menghadapi kehidupan yang luar biasa berat. Mereka menghadapi itu bukan karena keadaan mereka sendiri, ya, tapi karena ada saudara-saudara yang ada di samping yang menyebabkan sehingga hal itu terjadi. Ya, seperti dalam pembacaan kita. Oleh karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara semua, kalau di saat kita membaca dan melihat firman Tuhan ini, kalau di sekeliling kita
kita yang menyebabkan orang lain ada di dalam masalah, ada di dalam tekanan, ya, ada di dalam kesukaran apa yang kita rasa. Ya. Kalau kita yang menyebabkan, ya, banyak orang kadang senang kalau menyebabkan orang lain susah, mengalami kesusahan, kesukaran, kesulitan, ya. Apalagi kalau dalam keadaan ekonomi yang sudah sangat luar biasa, pasti orang lain kadang senang. Karena sekarang ini banyak yang kadang-kadang hanya berpikir untuk mementingkan diri saya. Yes. Lu susah dia susah di situ. Yang penting saya di sini saya senang. Ini kadang-kadang terjadi begitu. Ya. Keadaan pada waktu itu terjadi. Ya. Tapi dalam keadaan itu Tuhan membawa Nehemia untuk mendengar, ya, untuk mendengar seperti dalam ayat yang pertama, maka terdengar ya keluhan, tapi ayat yang keenam, maka sangat marahlah aku ketika ku dengar, ya, mendengar keluhan daripada sesama, ya. Tindakan Nehemia ini pertama-tama dia mendengar, ya, mendengar. Setelah mendengar apa yang dia perbuat. Kalau kita lihat Nehemia di saat dia mendengar, dia bukan langsung bertindak saat itu, ya, tapi dia berpikir secara masak-masak, berpikir betul-betul, baru bisa bertindak. Tapi keadaan kekristenan sekarang, keadaan kita hamba-hamba Tuhan sekarang, dengar saat ini walaupun belum jelas, tapi kadang-kadang kita terlibat, ya, kita turut terlibat marah dan lain sebagainya. Padahal berita belum jelas, ya, belum jelas. Tapi Nehemia betul-betul dia mendengar, dan setelah dia mendengar karena dia melihat keadaan, baru dia setelah itu berpikir lagi. Dia berpikir ulang-ulang baru bertindak. Tapi kalau kita dengar orang datang ngomong kita langsung ikut maka kadang-kadang kita ikut terlibat dalam dosa orang itu. Dia salah, kita semua salah. Ya, kita semua salah. Tapi saya percaya bagi setiap orang yang selalu duduk di bawah kaki Tuhan, ya, kita dengar apa saja kita harus mempergunakan filter, ya. Rokok saja ada filternya, ya, ada saringan. Apalagi kita orang beriman, kalau tidak ada filter, kita terima telan bulat-bulat, maka yang terjadi bukan menyelesaikan masalah, tapi yang terjadi menimbulkan masalah baru, ya, menimbulkan masalah baru. Jadi mari kita bersama-sama di sekeliling kita, kalau kita melihat saudara-saudara kita mengalami sesuatu, ada pengeluhan-pengeluhan yang datang kepada kita merenungkannya dulu, berpikir dulu, baru kita bisa mencari jalan keluar untuk menyampaikan, sehingga bisa mengeluarkan daripada masalah itu. Jangan kita mendengar, kita membuat masalah, membuat dia tertekan lagi. Apalagi kita berbicara tentang hamba Tuhan, ya. Kita berbicara tentang hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu diutus Tuhan untuk mengeluarkan orang daripada masalah, bukan membawa orang dalam masalah. Tapi yang terjadi kadang-kadang sekarang ini hamba Tuhan banyak yang bukan mengeluarkan orang daripada masalah, tapi membawa orang ada di dalam masalah. Ya. Kenapa sih terjadi seperti itu? Hamba Tuhan kenapa buat seperti itu? Saya kadang-kadang berpikir bahwa ini kita baca firman Tuhan setiap hari, tapi itu firman Tuhan ada di mana? Kadang-kadang kita hanya mau menonjolkan bahwa kita hamba Tuhan dan lain sebagainya, tapi akhirnya kelakuan kita membuat orang lain ada di dalam masalah. Ini masalah. Sebenarnya saya memberi tema, ya. Awal pertama kali saat saya baca firman, saya mau memberi tema hamba Tuhan jual hamba Tuhan, tapi saya tidak ambil itu tema, ya. Begitu. Tapi di saat saya baca-baca Tuhan bilang pakai tema peduli kepada sesama. Ya. Kita mendengar, ya, semua di mana-mana kita mendengar. Seperti anak-anak juga kalau dalam pergaulan, ya, adik-adik semua yang ada yang juga bersaksi lewat ujian. Ya, toh adik-adik dong menyanyi setiap hari Minggu. Ya, kalau dalam pergaulan teman-teman yang lain datang bicara, oh ini begini, teman ini begini, harus dengar. Pertama dengar, berpikir apakah itu betul atau tidak. Adik-adik jangan ikut-ikut saja. Ya, toh. Ya. Apalagi dalam
di sekolah dan lain sebagainya ya. Kalau hanya ikut-ikut maka bisa buat masalah untuk teman yang lain. Tapi adik-adik di sini saya lihat kadang-kadang duduk beribadah tapi ceritanya banyak ya. Satu korek satu, padahal sudah omong ulang-ulang di sini ya. Harus taat, hal-hal kecil harus taat, belajar taat ya. Ini kesempatan hanya 1 jam saja. Di luar baru adik-adik dong korek kiri kanan tidak apa-apa ya. Tapi dalam ibadah harus belajar taat. Iya toh? Ya. Hal yang berikut ya, yang ada di dalam pembacaan kita. Setelah Nehemia mendengar, dia berpikir masak-masak, berpikir ulang-ulang, baru dia bertindak. Ya, dia bertindak. Dan dalam tindakannya tidak tindakan secara membabi buta saja, ya. Tidak ceroboh dalam mengambil tindakan-tindakan. Tapi setelah dia berpikir masak, dia bertindak dengan sangat hati-hati ya. Sangat hati-hati. Tapi dia bertindak pada sasaran, hati-hati tapi benar-benar tertuju kepada sasaran yang jelas. Seperti ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-7 ya. Lalu kuadakan terhadap ya, kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudara. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar ya. Melakukan tindakan dengan betul-betul pas sasaran ya. Menghadapi orang-orang sebangsanya, dia melakukan yang sangat tepat. Dia pakai pembesar ya. Orang-orang yang melakukan itu ya. Biasanya orang jual orang itu orang-orang yang terpengaruh baru bisa jual orang ya. Dan di saat dia melakukannya, dia melakukan dengan marah ya. Tapi marah bukan asal nama marah, tapi marah tujuan untuk saudara-saudara yang melakukan itu berubah. Hanya yang terjadi dalam pembacaan itu, setelah Nehemia berbicara, mereka berdiam, mereka tidak bisa berkata apa-apa ya dalam ayat ini. Maka mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah, karena itu kenyataan ya. Tapi sekarang kadang-kadang salah juga kita omong, orang tidak mau terima, justru bantah, membenarkan diri, berusaha untuk membenarkan diri. Apalagi di kalangan hamba Tuhan ini ya. Di kalangan hamba Tuhan ini lebih banyak sudah tahu firman Tuhan, tapi di saat firman Tuhan teguh tidak mau terima ya, tidak mau terima. Itu kenyataan, itu di mana-mana. Padahal ini speaker status hamba Tuhan. Tapi ini orang-orang betul-betul rasa itu sudah buat salah harus terima. Kalau kita sudah merasa salah, kita tidak mau terima, berarti kita berusaha untuk membangun kebenaran kita sendiri. Kalau kita berusaha untuk membangun kebenaran kita sendiri, nasihat sebaik apapun, sebenar apapun tidak akan pernah masuk. Tidak akan pernah masuk. Karena kita pikir kita benar. Kita buat salah tapi berpikir benar. Ini masalah besar. Ya, ini masalah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa benar-benar Nehemia dengan sangat pedulinya kepada sesama, sehingga dalam tindakan-tindakannya, tindakan-tindakan yang mengeluarkan ya bangsanya daripada masalah, melepaskan mereka ya, sehingga saudara yang lain tidak jual saudara yang lain. Kalau dalam pergumulan kami kemarin di sini ya, bapak mama saudara-saudara, itu Tuhan memberikan firman lihat visi Tuhan itu di dalam Kolose 2 ya. Kita hanya nanti baca ayat yang pertama saja. Kolose 2 ya. Kita baca ayat yang pertama. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku ibadah. Ini Paulus ya. Dalam panggilannya dia tidak berjuang untuk dirinya sendiri. Ya. Kalau kita berbicara tentang Paulus kita tahu ya.
kejahatannya seperti apa, tapi setelah dia dipanggil Tuhan keluar daripada kegelapannya, maka yang terjadi dia sangat peduli kepada sesamanya, ya, sangat peduli. Dan di saat dia peduli, walaupun dia mengalami hal yang berat luar biasa, ya, tapi dia tidak peduli dengan hal berat itu, tapi tujuannya untuk saudara-saudara, tujuannya untuk saudara-saudara. Kalau kita semua, ya, hamba Tuhan biasanya terpanggil, ya, di mana-mana pergi untuk melayani, ya, itu satu hal yang diperbuat bahwa peduli kepada sesama. Di saat pergi melayani itu pasti ada pengorbanan, ada pengorbanan yang dibuat. Dan bukan hanya pengorbanan tentang harta saja, tapi waktu, ya, meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Itu berat, ya. Dan kita biasa keluar pelayan karena secara pribadi kadang-kadang kalau waktu terlalu kita pun pikiran, tapi kita pun pikiran, ya, kadang mau pulang depan, ya. Kadang-kadang seperti itu, ya. Ini yang sering terjadi dalam diri setiap orang, ya. Kalau jalan tidak ada beban apa-apa, ya tidak apa-apa, tapi kalau ada beban, ya, maka jangan tapi pikiran yang tidak beban, pikiran ada di beban terus. Oleh karena itu mari kita bersama-sama yang ada di sini, mari kita peduli kita seperti apa, ya. Kita mendoakan orang lain, ya. Seperti Bapak Alphonse tadi kesaksian, dia peduli kepada saudara-saudara yang ada di sampingnya supaya tidak binasa. Hanya dia memberikan kesaksian, khususnya pengalaman pribadi yang dialami oleh Bapak Alphonse, itu kesaksian yang benar, ya. Tapi banyak orang kadang-kadang ambil orang lain punya kesaksian bahwa untuk berbicara, ya, seolah-olah dia, tapi bukan. Tapi Bapak Alphonse, saya di saat saya mendengar itu kesaksian yang luar biasa, akan meneguhkan orang, ya, karena sudah pernah mengalami itu, sudah pernah mengalami. Tapi kenapa bisa berhenti? Karena kemauan, ya. Semua tergantung dari kemauan, ya, tekad. Tapi kalau tidak mau, ya, biar orang nasihat pakai ayat firman Tuhan dulu, tidak akan terima, tidak akan terima. Bapak Alphonse peduli kepada sesama, ya, terus berbicara, ya, hanya dengan tujuan untuk nama Tuhan dipermuliakan saja. Kita punya tujuan itu nama Tuhan dipermuliakan. Tujuan itu pasti satu waktu Tuhan akan lakukan itu, ya, karena kita berusaha untuk mencapai tujuan Tuhan. Kalau kita berusaha untuk mencapai tujuan kita, maka saya pikir seperti apa kunjung perjuangan kita pasti Tuhan tidak dengar. Karena dalam firman Tuhan di dalam Yakobus itu, ya, ada doa yang tidak didengar karena hanya mau mempergunakan untuk memuaskan keinginan-keinginan. Supaya ini rasa bangga dan lain sebagainya, akhirnya tidak mendapatkan jawaban. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Nehemia punya tujuan untuk Tuhan, ya. Sehingga apa yang terjadi kalau kita baca terus kitab Nehemia ini, bagaimana perjuangannya, tindakan-tindakannya, ya, untuk membangun kembali tembok, ya, yang dirusakkan. Itu perjuangannya bukan ringan, ya. Menghadapi banyak orang, ya. Bapak ini Simeon firman Tuhan di dalam kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 8. Ya, Nehemia membangun bersama setelah berbicara menegur saudara-saudaranya, membangun kembali tembok itu bukan hal yang mudah. Kalau kita berusaha untuk membangun kebersamaan kita, kadang-kadang kita berbicara mudah-mudah gampang, ya, gampang-gampang, tapi susah. Karena di dalamnya banyak orang yang kadang-kadang punya hati, punya pikiran, ya. Kalau satu tujuan boleh, tapi kalau ada tujuan masing-masing itu susah untuk membangun, ya. Reruntuhan, apalagi hal-hal yang tidak dalam kehendak Tuhan. Kebersamaan dalam kehendak Tuhan ini kadang-kadang susah. Jadi mari kita bersama-sama
Minta kepada Tuhan supaya di saat kita menghadapi segala keadaan yang ada, kita berpikir kali bagi baru kita omong. Tapi karena dalam firman Tuhan yang lain, ya banyak berbicara, banyak buat kesalahan. Hanya dengar langsung ngomong-ngomong, kadang-kadang kita buat kesalahan paling banyaknya di sini. Itu ada firman Tuhan yang dipakai untuk temukan. Seperti itu. Kita merenungkan. Sehingga kita hamba Tuhan, di saat kita menghadapi segala sesuatu, kita harus berbicara mempergunakan hikmat. Ya, mempergunakan hikmat. Karena orang berbicara pakai hikmat beda dengan orang yang pintar. Ya, orang pintar. Berpendidikan tinggi tapi tidak punya hikmat berbicara, tidak akan rasakan seperti apa. Tapi walaupun orang tidak berpendidikan tinggi, tapi kalau dia berbicara mempergunakan hikmat, pasti luar biasa. Ya. Hikmat akan menyentuh, ya. Karena hikmat itu dari Tuhan, ya, dari Tuhan, dan akan menyentuh. Bisa menyentuh orang sendiri akan merasakan dan berubah seperti orang-orang ya, dalam pembacaan kita. Mereka sadar. Berbicara pakai hikmat membuat orang sadar. Untuk membangun, ya, khususnya kita berusaha untuk membangun tubuh Kristus dalam kebersamaan. Dan di saat kalau kita lihat saudara kita yang lain salah, kita menegur, ya, kita harus menegur. Tapi seperti tadi saya katakan, kita hamba Tuhan ini tegur, ini orang kadang tidak terima, ya, justru tersinggung, tersinggung. Ini masalah. Kalau tersinggung, maka kita bertanya roh apa yang ada di dalam diri. Masalah. Jadi mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan ini, supaya kita tetap ada di dalam kehendak Tuhan yang harus kita perketat di dalam pertahanan hidup kita. Untuk menghadapi segala keadaan yang ada, mari kita terus berdoa. Walaupun doa kita belum dijawab Tuhan, tapi kita tetap berdoa terus menerus kepada Tuhan. Karena saya di saat saya membaca firman Tuhan bagaimana Lazarus dan orang kaya, ya. Lazarus ini dalam penderitaannya pasti dia berdoa. Dia berdoa dan dia pasti berteriak kepada Tuhan. Tapi dalam teriakannya, dalam doanya, saya dalam pembacaan saya dalam perenungan, Tuhan tidak jawab doanya. Tuhan tidak jawab doanya. Tapi yang terjadi, dia ada di dalam pangkuan Abraham. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau tujuan kita hanya untuk mendapatkan jawaban doa, maka bisa membuat kita mundur. Ya, seperti orang-orang Israel di saat berdoa mujizat. Tapi setelah mendapatkan mujizat, apakah mereka memuliakan nama Tuhan? Tidak. Ya. Jadi mujizat tidak membawa orang ke surga. Ya. Tidak membawa orang ke surga. Justru kadang-kadang lewat mujizat yang terjadi, kita kalau sudah rasakan mujizat dan tidak dapat lagi, kita mempersalahkan Tuhan. Saya sudah berdoa, puasa siang malam, berhari-hari, tapi kenapa saya belum mendapatkan jawaban Tuhan? Ya. Akhirnya kita mempersalahkan Tuhan. Oleh karena kita tetap berdoa, apapun Tuhan kita alami dalam kehidupan kita. Tantangan kita hidup ini mengalami banyak tantangan, ya. Kita tetap berdoa. Dan doa itu tidak perlu kita berteriak suara keras-keras supaya orang lain di samping dengar bahwa kita berdoa. Tidak. Tapi doa dinaikkan dari dalam hati. Tuhan dengar. Keluhan yang kita sampaikan merupakan doa secara spontan naik kepada Tuhan. Tuhan mendengar itu. Dan Tuhan akan memberikan jawaban tepat waktunya. Ya. Entah jawabannya seperti yang kita minta atau tidak, pasti Tuhan memberikan jawaban itu. Ya. Hal yang dari supaya kita kuat, kita perketat pertahanan kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Karena sekarang ini Bapak Mama, saudara-saudara, ajaran-ajaran yang kalau kita temui ini
itu banyak ajaran yang secara sepintas kalau kita dengar saja kita itu benar. Tapi kalau kita menyelidiki sesuai dengan firman Tuhan itu banyak yang salah, banyak yang menyimpang daripada kebenaran. Karena orang mengajarkannya menurut pengetahuan manusianya, bukan menurut firman Tuhan. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di sini, ya. Saya sampaikan di sini, ya, bukan dalam khotbah, tapi di saat mau berdoa, saya sampaikan seperti itu. Jadi kita harus baca firman Tuhan. Jadi seperti adik-adik yang kecil ini, ya, kalau setiap hari baca firman Tuhan, orang tua tidak bisa tipu adik-adik. Ya, siapapun juga tidak bisa tipu. Kalau adik-adik baca firman Tuhan, tahu firman Tuhan berbicara seperti itu, seperti apa. Kalau adik-adik baca, adik-adik temukan, maka firman Tuhan kalau sudah ada dalam hati, maka siapapun juga tidak bisa mempengaruhi kita. Apalagi dalam adik-adik dong nanti baca di dalam pertama Korintus 15 ayat 33. Dan saya minta satu adik baca. Kici. Pertama Korintus 15 ayat 33. Sudah belum? Itu belum dapat. Sudah. Pertama Korintus 15 ayat 33. Bisa? Janganlah saat permintaan yang buruk memaksakan kebiasaan yang baik. Iya. Seperti itu. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau adik-adik bergaul dengan orang yang tukang pemaki, pasti adik-adik tukang pemaki. Betul atau tidak? Kalau tukang bakar lain, pasti lama-lama kita juga jadi tukang bakar lain, bak pukul. Iya. Tapi adik-adik di sini kan tidak pernah bak pukul, no? Ya. Tapi pasti lihat ini di sini yang paling kakak Kici. Iya toh? Iya. Paling kakak, umur paling kakak dari adik-adik yang lain. Betul toh? Dio. Gio kok? Dio. Oh Gio. Dio. Dio. Ya. Jadi kakak Dio yang nanti dengan adik-adik yang lain, oh begini, kita begini dan lain sebagainya. Sehingga dalam firman Tuhan, pergaulan yang jangan sesat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya toh? Jadi harus baca firman setiap hari. Ya, hal yang berikut, ya, setelah kita membaca firman Tuhan, seperti beberapa waktu lalu saya sampaikan, supaya keadaan kita semakin dibaharui dari sehari ke sehari itu, ya harus kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ya, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita berpuasa. Hal yang ini juga saya sampaikan bahwa supaya kita kuat, kita bertahan, kita harus berpuasa. Ya. Puasa itu kalau di dalam firman Tuhan yang lain katakan puasa itu untuk berusaha untuk melepaskan belenggu-belenggu. Ya. Kalau untuk tahan lapar, semua orang bisa tahan lapar, siapapun juga. Entah dia tidak puasa pun juga, tapi dia bisa tahan lapar dari pagi sampai malam dia tidak makan. Tapi puasa yang dimaksudkan untuk melepaskan belenggu-belenggu, yaitu tentang karakter-karakter kita, ya. Yang kadang-kadang karakter yang tidak benar, kita berusaha untuk menanggalkan itu dari dalam diri kita. Supaya di saat kita menghadapi ajaran-ajaran yang datang saat ini, ajaran-ajaran yang tidak benar,
maka kita sudah kuat untuk menghadapi. Kita tidak mudah ikut-ikut saja. Ya. Walaupun berdiri dan berbicara tentang nama Tuhan, tapi kita harus hati-hati jadi untuk melihat, merenungkannya benar atau tidak. Kita hanya mudah amin saja, berarti kita mendukung. Kadang-kadang karena kita sudah menjadi kebiasaan, kadang-kadang amin. Padahal itu omong salah, juga kadang tidak ikut amin. Kita membenarkan perkataannya. Jadi saat kita mengucapkan kata amin, kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati mengucapkan. Kadang-kadang supaya saudara sampai saya dengar, saya itu amin paling besar. Padahal salah ini. Ini hal yang sama-sama perlu kita lihat ya. Sehingga dalam perjalanan pengiringan kita dengan Tuhan, benar-benar kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Kalau Tuhan sudah taruh dalam diri kita untuk kita peduli dengan sesama kita mendoakan saudara-saudara kita dalam setiap pelayanan kita, di mana saja kalau Tuhan kehendaki. Berarti tujuannya untuk mengeluarkan saudara-saudara kita daripada setiap belenggu masalah-masalah di hadapan. Itu tujuan seperti firman Tuhan ini. Tujuan Nehemia berbicara untuk melepaskan saudara-saudaranya dan kita semua yang ada di sini, baik kita sebagai orang tua maupun adik-adik yang masih kecil. Ya. Satu saat anak-anak ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ya, atau gitu. Ya. Saya tidak berpanjang firman Tuhan lagi. Marilah kita bersama-sama terus minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, sehingga apa yang Tuhan taruh di hati kita untuk sesama kita lakukannya dengan tulus hati. Ya. Kita melakukannya dan tidak berpikir untung rugi, kali bagi dan lain sebagainya, tapi dengan tulus hati. Bisa kita melakukan dengan tulus hati, kita percaya bahwa pembalasan Tuhan yang akan berikan bagi kita. Karena setiap apa yang kita taruh kita akan tuai. Kita taruh kebaikan, kita taruh kebenaran, kita akan menuai kebaikan dan kebenaran. Tapi kalau kita tidak taruh kebaikan dan kebenaran yang kita tuai, bukan kebenaran dan kebaikan. Inilah firman Tuhan yang memberkati kita semua. Walaupun singkat, tapi kita percaya bahwa ada remah firman Tuhan ini yang masuk dalam hati kita, dan kita semua akan